Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Di malam hari ini kita masuk dalam bab ke-7, makna Muhammadun Rasulullah. Silakan pembaca. Bagian ke-7, makna Muhammad Rasulullah. Al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Fa nusaddiquhu fima akhbar wa nuti'uhu fima amar wa natruku ma naha anhu wa zajar wa na'budullaha bima syara'. Yaitu beriman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Oleh karena itu, kita yakini apa saja yang beliau beritakan, kita patuhi segala perintahnya dan kita tinggalkan larangannya, serta kita menyembah atau beribadah kepada Allah menurut apa yang diajarkannya. Jemaah yang dirahmati Allah, telah berlalu dalam pertemuan sebelumnya makna syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Dalam pembahasan makna la ilaha illallah ada dua pokok bahasan penting, yaitu dua rukun atau komposisi utama dari la ilaha illallah, yaitu an-nafy wal itsbat, dan ada sekitar 7 atau 8 syarat la ilaha illallah untuk dikatakan syahadatnya benar. Ada as-sidqu, al-ikhlas, al-ilmu, al-inqiyad, al-mahabbah. Antum lihat catatan antum sebelumnya. Selanjutnya penulis yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah membawakan makna syahadat yang kedua. Syahadat yang kedua adalah Muhammadun Rasulullah. Sebagaimana kita bersaksi asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Sama halnya dengan kalimat la ilaha illallah, dia bukan cuma kalimat tanpa konsekuensi. Bila di dalam kalimat la ilaha illallah kita mengucapkannya dan ada konsekuensinya, ada 7 atau 8 kemarin, maka Muhammad Rasulullah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ini juga kalimat yang ada konsekuensi. Kalau tanpa konsekuensi, maka kalimat ini percuma. Disebutkan di paragraf pertama, beriman bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu berarti satu, kita membenarkan apa yang beliau kabarkan. Kalau ada orang berkata, saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, lalu dikasih tahu sesuatu oleh Nabi tapi dia tidak benarkan, maka ini namanya syahadat yang rusak. Misalnya Nabi beritahukan bahwa ada yang namanya azab kubur. Lalu ada orang berkata, saya tidak meyakini adanya azab kubur. Sebagaimana ada aliran Mu'tazilah yang di Indonesia sudah dibubarkan, tapi di dunia masih banyak cabang-cabangnya. Ya. Pendirinya dan orang-orang pendahulunya, mereka dulu beriman atau meyakini tidak ada yang namanya azab kubur. Aliran ini disebut dengan Hizbut Tahrir. Meskipun belakangan Hizbut Tahrir banyak yang mengatakan kami merasa itu fitnah. Kita katakan tidak fitnah untuk pendahulu Anda. Kalau di zaman sekarang mungkin Anda sudah merubah keyakinan karena sekarang sudah mendengar kajian-kajian sunnah. Jadi akhirnya merubah keyakinan. Tapi dulu pendahulunya, dari kalangan para pendirinya dan petinggi-petinggi awalnya, meyakini tidak ada yang namanya azab kubur. Alasannya dikarenakan azab kubur itu hadisnya ahad. Kita katakan meskipun ahad, kalau dia sahih dari Nabi SAW, maka Anda harus yakini. Apakah tidak pernah diajarkan doa perlindungan dari 4 hal di akhir tahiyat akhir? Ya. Di bagian akhir kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, terus wa min azabil qabr.
Kan di situ ada sunnahnya Nabi. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Kalau ada yang berkata, iya saya mengamalkan doa ini tapi saya tidak meyakini isinya, maka ini aneh. Ya. Intinya ketika Nabi mengabarkan sesuatu, maka kita wajib membenarkannya. Nabi juga ajarkan kepada kita bahwa apabila kita punya minuman, di situ ada lalat nyemplung. Terus disuruh Nabi apa? Celupkan sekalian. Karena di satu sayap ada racun, yang satu sayap lagi adalah penawarnya. Ini Nabi kabarkan kepada kita, maka wajib kita benarkan. Karena dia sahih dari Nabi. Nabi kabarkan tentang adanya surga dan neraka. Nabi kabarkan bahwa Nabi Isa akan turun. Nabi kabarkan ada yang namanya Dajjal. Nabi kabarkan ada yang namanya tanda-tanda kiamat kecil. Ya, di antaranya adalah orang ramai bermain musik. Nabi kabarkan ini dan itu, selama dia sahih dari Nabi, maka wajib dibenarkan. Meskipun kadang-kadang tidak masuk akal. Karena kita beragama bukan karena semata-mata masuk akal. Kita beriman selama Nabi yang kabarkan. Salah satu yang Nabi SAW pernah kabarkan adalah Nabi itu pernah ke langit. Dan bahkan melintasi jarak dari Mekah sampai dengan Palestina hanya dalam satu malam. Dan pulang kembali ke Mekah di malam itu juga. Peristiwa apa namanya? Isra Mi'raj. Nabi SAW kabarkan ini kepada para sahabatnya. Dan bahkan sampai di telinganya orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir bilang sama Abu Bakar, kamu gak gila Abu Bakar? Kamu percaya Muhammad itu pergi katanya ke Palestina kemudian kembali lagi ke sini di malam yang sama? Kita saja naik onta yang paling bagus, yang paling kuat, itu ke sana itu 2 bulan. PP berarti berapa bulan? Dia bilang 1 malam. Dia katanya orang-orang kafir Quraisy kepada Abu Bakar, kamu percaya? Kamu gak gila? Ya, maka Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya saya dibilang gila, bahwa saya percaya kepada dia pergi PP itu 1 malam, sesungguhnya saya sudah melakukan dan mempercayai yang lebih gila lagi daripada itu. Apa yang lebih heboh dari itu? Bahwasanya dia ngaku dia adalah utusan Allah. Kalau saya meyakini dia adalah Muhammad utusan Allah, maka kalau dia ngaku misalnya cuman pergi ke langit, PP Palestina cuman semalam, kenapa harus heran? Saya meyakini bahwa dia adalah utusan Allah. Ya. Ya, kalau ibaratnya saya dibilang gila untuk yang ini, saya sudah melakukan yang lebih gila dari itu. Ya. Ini keimanan para sahabat. Kita pun harus meyakini yang sama. Maka kalau ada orang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi sorry, Isra Mi'raj itu unbelievable. Itu nggak masuk akal kata dia. Dia bilang, oh berarti kamu tuh syahadatnya syahadat bohong-bohongan. Karena Nabi yang ngomong, Allah yang ngomong. Ya. Kenapa juga dengan kamu tidak percaya? Ya. Konsekuensi yang kedua adalah, kata beliau tadi, menaati apa yang beliau perintahkan. Kalau ada orang, dia bersyahadat, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Nabi SAW suruh sesuatu, tapi dia tidak taati, itu namanya syahadatnya syahadat yang omong kosong. Karena cuma mengucapkan saya bersaksi, tapi dikasih konsekuensi tidak mau. Misalnya Nabi SAW suruh seorang wanita untuk menutupi auratnya. Dia bilang, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian dia disuruh untuk berjilbab tapi tidak mau. Maka ini cuma kalimat yang sekadar diucapkan di lisan tapi tidak diamalkan dengan anggota badan. Kita disuruh misalnya oleh Nabi SAW, laki-laki itu di masjid sholatnya. Ada orang yang tidak mau ke masjid. Atau banyak kali alasan supaya nggak ke masjid. Saya jadi teringat ada pernah satu kos dengan anak SMA. Waktu sudah azan maghrib, dia panggil Pak Lek Bakso. Ya, di Jogja dulu ya. Kita mau ke masjid, siap-siap. Pak Lek, pesan bakso. Ya. Kita panggil, Dek, ayah sudah maghrib, kenapa malah panggil? Aku nanti aja, kan katanya kalau sudah dihidangkan makanan, itu kan berarti makruh sholat. Ya.
Kita bilang iya kalau datang makanan dan sudah dihidangkan makanan dan kamu lapar. Tadi kan sebenarnya belum ada makanan, tapi kamu sengaja panggil biar datang makanan. Itu namanya cuma cari-cari alasan aja. Nabi SAW suruh misalnya kita untuk berbuat baik kepada istri. Nabi suruh seorang istri untuk berbuat baik dan patuh kepada suami. Nabi suruh untuk seseorang berlaku baik kepada anak-anaknya. Nabi perintahkan untuk ayah dan ibu mendidik anak-anaknya. Ini semua bagian dari konsekuensi syahadat Muhammadun Rasulullah. Kita lanjut. Kata penulis, wa natruku ma naha anhu wa zajar. Yaitu meninggalkan apa yang Nabi SAW melarang dan peringatkan. Misalnya Nabi SAW larang kita untuk melakukan perbuatan zina, riba. Ya, maka ini sebagai konsekuensi dari syahadat Muhammadun Rasulullah, maka kita harus tinggalkan apa yang Nabi SAW larang untuk kita kerjakan dan beliau peringatkan kita untuk kita hindari. Kalau kita dilarang oleh Nabi untuk misalnya memukul di bagian kepala, meskipun anak kandung sendiri, maka kita hindari. Bukan cuma soal sayang sama anak, tapi niatkan, oh saya tidak boleh mukul kepala sebagai bentuk konsekuensi saya bersyahadat Muhammad Rasulullah. Saya meninggalkan perbuatan ini karena Nabi yang larang. Kita dapat pahala. Oh anak kita sudah baligh, cewek, mau sekolah belum mau pakai jilbab. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus larang. Dikarenakan Nabi SAW melarang seorang wanita untuk membuka aurat. Kita adalah penanggung jawabnya, maka kita larang juga. Ya. Kita larang istri kita misalnya bergaul sama wanita-wanita yang jelek. Istri kita sendiri yang pakai jilbab besar. Tapi dia kalau kongkow sama teman-temannya, duduk-duduk, semua perempuan-perempuan yang buka jilbab. Kita tanya sama dia, kamu kalau duduk sama temanmu itu, kamu dakwahi atau enggak? Ya enggak sih. Kenapa enggak didakwahi? Enggak enak. Kalau gitu enggak usah berteman. Kecuali kamu duduk sama mereka, kamu dakwahi. Kalau cuma duduk bareng-bareng, itu nanti kamu jadi setan bisu di situ. Kita larang istri kita karena Nabi yang larang. Yaitu duduk bersama orang-orang yang melakukan kemaksiatan tanpa kita mengingkari. Yang keempat, konsekuensinya adalah beribadah dengan apa yang Nabi SAW ajarkan atau syariatkan. Tidak beribadah kepada Allah kecuali berdasarkan apa yang beliau syariatkan. Ini konsekuensi yang keempat. Kalau ada orang berkata, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tapi dia beribadah dengan bid'ah, beribadah dengan tata cara yang diada-adakan, maka ini bukanlah syahadat yang benar. Kita melarang orang untuk berbuat bid'ah, itu bukan semata-mata merasa, ini yang benar gitu. Bukan, jiwanya bukan soal benar dan salah saja. Jiwanya adalah supaya kaum muslimin itu selamat dari perbuatan yang keliru dan sebagai bentuk konsekuensi meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita ibadah kepada Allah sesuai dengan yang beliau syariatkan. Berulang kali saya bikin analogi. Kalau kita sekolah dulu, ya, ada pelajaran di hari Jumat itu senam, ya kan? Antum senamnya kesegaran jasmani tahun berapa? Ya, semakin tua tahunnya berarti semakin tua juga umurnya. Ada yang pernah SKJ 92? Pernah? SKJ 96? Terus Sajojo? Ya. Mana Pak Herman? Ah, ini guru olahraga. Ya. Kita diajarkan oleh guru olahraga. Dan guru olahraga itu biasanya ada pendidikan dulu. Betul Pak Herman ya? Kalau misalnya muncul senam kesegaran jasmani baru, biasanya guru olahraga dikumpulkan, dilatih, nanti diajarkan ke anak sekolah. Kalau kita meyakini ini guru olahraga saya, terus waktu dia ngajarkan senam, dia jalan di tempat, kita lari di tempat. Dia maju ke depan, kita mundur ke belakang. Dia melangkah 4 kali ke kanan, kita malah ke kiri.
Kalau gurunya lihat, pasti gurunya marah, betul? Gurunya bilang, kamu anak sekolah mana? Sini Pak. Siapa guru olahragamu? Bapak. Kalau saya guru olahraganya, kenapa saya ajarkan gini terus kamu berbeda dengan gerakan saya? Lepas dari soal musik ya. Jangan dulu ke arah sana. Tapi itu sebuah analogi mudah. Kalau Anda yakini ini guru Anda, dia tuntunkan sesuatu, berarti kita harus ikuti. Kalau kita meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan dia Nabi kita, maka kalau ada yang Nabi SAW ajarkan, maka begitulah cara kita beribadah. Tidak diperbolehkan untuk beribadah kepada Allah dengan tata cara yang tidak pernah beliau ajarkan. Nah, ini konsekuensi dari bersyahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, penulis buku ini, menekankan satu konsekuensi yang lain. Beliau tuliskan dalam 3 poin berikut ini. Bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah. Konsekuensi yang kelima dijabarkan oleh penulis dan ditekankan dalam 3 poin berikutnya adalah bahwasanya tidak boleh Nabi Muhammad dijadikan seperti Tuhan. Karena Muhammad adalah hanya utusan Allah. Oleh karenanya Nabi Muhammad tidak boleh diberikan kepada beliau hal-hal yang sifatnya adalah penyembahan. Seperti berdoa kepadanya, meminta sesuatu kepada Nabi, itu gak boleh. Karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bukan Allah. Kita baca, kata penulis, يقول الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه النبوة ما نصه الأنبياء عليهم السلام كان أول دعوتهم وأكبر هدفهم في كل زمان وفي كل بيئة هو تصحيح العقيدة في الله تعالى والتصحيح الصلة بين العبد وربه والدعوة إلى إخلاص الدين لله وإفراد العبادة لله وحده وأنه النافع الضار المستحق للعبادة والدعاء والالتجاء والنسك أو الذبح له وحده. وكانت حملتهم مركزة موجهة إلى الوثنية في عصورهم الممثلة بصورة واضحة في عبادة الأوثان والأصنام والصالحين المقدسين من الأحياء والأموات. Poin pertama, Syekh Abdul Hasan An-Nadwi berkata dalam buku An-Nubuwah sebagai berikut. Para Nabi alaihimussalam, dakwah pertama dan tujuan terbesar mereka di setiap masa adalah meluruskan akidah atau keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, meluruskan hubungan antara hamba dengan Rabb-nya, mengajak memurnikan agama ini hanya untuk Allah dan hanya beribadah kepadanya semata. Dan sesungguhnya Dia, Allah, adalah zat yang memberikan manfaat, yang mendatangkan mudarat, yang berhak menerima ibadah, doa, penyandaran diri atau iltija, dan penyembelihan. Dahulu dakwah para nabi diarahkan kepada orang-orang yang menyembah berhala, yang secara terang-terangan menyembah berhala-berhala, patung-patung, dan orang-orang soleh yang dikultuskan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kita lanjut dulu supaya ada kesinambungan dengan poin nomor 1. Selanjutnya, wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu rabbuhu qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su' in ana illa nadhiru wa basyirun liqaumin yu'minun. Suratul A'raf. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluhu wal itra'u huwa az-ziyadatu wal mubalaghatu fil madah fala nad'uuhu min dunillahi kama fa'alatin nasara fi 'Isa ibn Maryam fawaqa'u fi syirki wa 'allamana an naqula Muhammadun 'abdullahi wa rasuluhu. Poin kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-A'raf ayat 188 yang artinya, katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya,
janganlah kalian berlebih-lebihan memuji dan menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Ibnu Maryam atau Isa. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Makna al-itra ialah berlebih-lebihan dalam memuji dan menyanjung. Kita tidak menyembah Muhammad sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Isa putra Maryam sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk mengatakan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita gabungkan poin nomor 1 dan nomor 2, ya, bahwasanya begini, sebagian orang yang menyandarkan dirinya adalah hamba Allah dan mereka bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, mereka menyanjung Nabi SAW secara berlebihan. Di antaranya, kalau mereka datang ke kubur Nabi, di antara kaum muslimin itu ada yang berkata, "Ya Rasulullah." Terus dia menyambung perkataan ini dengan permintaan. Ya. Ya, semoga teman-teman yang belum pernah ke sana Allah mudahkan ke sana. Ya, maksud saya umroh ya, dan biasanya nanti akan ada agenda ke Madinah. Kalau kita perhatikan, pas orang lagi ngantri menuju kubur Nabi, itu nanti ada sebagian orang diusir, ya, suruh pergi. Dikarenakan syekh di sana yang jaga sekitaran kubur Nabi, begitu juga para polisi, concernnya itu 2. 1, tidak boleh ada orang meminta-minta kepada Nabi. Concern yang kedua adalah tidak boleh ada orang bikin macet di situ. Karena kalau orang berhenti begini, terus ngadapnya kubur Nabi, padahal kubur Nabi itu di belakang kiblat. Kalau dia mau meminta kepada Allah, tidak mungkin dia hadap kuburnya Nabi. Pasti dia lakukan apa? Hadap ke belakang. Mau tidak mau Nabi di belakangnya. Nah, masalahnya sebagian orang itu angkat tangan, hadap kuburnya Nabi. Dan kita tidak tahu bahasanya. Karena bisa dibilang rata-rata pelakunya itu dari IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Karena lihat dari bentuknya, ya kalau nggak orang India, Pakistan, Bangladesh. Rata-rata yang angkat tangan begini. Kita juga nggak tahu dia bahasanya seperti apa kan. Apakah dia minta? Maka diusir. Khawatirnya ternyata betul-betul dia meminta. Yang kedua, kalau dia berdiri di sini, mau ndak mau bikin macet orang yang sedang jalan. Bikin orang nanti dorong-dorongan, desak-desakan. Yang paling bahaya itu bukan soal dorong-dorongannya. Lebih bahayanya adalah minta kepada Nabi. Sebagian orang memang begitu. Tidak sedikit juga orang Indonesia. Baik ketika mereka masuk Raudhah, maupun ketika mereka lewati kubur Nabi. Ya Rasulullah, berikan kami apa misalnya, ya Rasulullah, ada yang dia minta sesuatu, maka ini tidak diperbolehkan karena hak untuk diminta-mintai hanya haknya Allah. Kalau seandainya kita minta sesuatu kepada Nabi, maka ini bentuk al-itra. Apa itu itra? Disebutkan tadi, itra itu adalah berlebih-lebihan dalam menyanjung. Makanya kita tidak boleh berdoa kepada yang selain Allah, meskipun kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi sebutkan di hadis yang sebelumnya. Nabi mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepada saya, mengagung-agungkan saya, sebagaimana kaum Nasrani dahulu berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu cuma nabi, tapi oleh orang Nasrani dijadikan sebagai sesembahan. Maka Nabi SAW juga memperingatkan, jangan jadikan saya sebagai sesembahan. Di antara bentuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai sesembahan adalah kita berdoa kepada Nabi. Makanya Nabi kemudian mengatakan, fa innama ana abdun. Saya ini hanyalah seorang hamba. Maka cukup katakan, engkau hamba Allah, utusan Allah. Jangan bilang, ya Rasulullah, minta anu. Kecuali, ini bisa lanjutkan, kecuali gak boleh bilang, ya Rasulullah minta anu. Kecuali, ada bisa lanjutkan? Kecuali waktu Nabi masih hidup. Boleh. Seperti orang Arab Badui bilang, ya Rasulullah minta syalnya dong. Belum dikasih langsung ditarik. Sehingga lehernya Nabi kecekek.
Dia minta sesuatu itu dari Nabi. Waktu Nabi masih hidup boleh. Waktu Nabi SAW sudah wafat, maka tidak diperbolehkan lagi untuk meminta sesuatu kepada Nabi. Berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW sendiri yang disuruh oleh Allah untuk berkata. Suruhan Allah ini disebutkan di surat Al-A'raf ayat ke-188. Di situ cuma surat Al-A'raf, teman-teman tinggal tambahin ayatnya. 188. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah hai Muhammad. Ini Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk ngomong. Disuruh ngomong apa? La amliku li nafsi naf'an wala dharra. Saya ini Muhammad tidak mampu, tidak punya kuasa untuk mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak pula punya kuasa untuk menghindarkan mudarat dari diriku. Illa masya Allah, kecuali sebatas yang Allah kehendaki. Maka kalau seandainya Nabi bilang, saya ini tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat kecuali yang Allah kehendaki, berarti kalau kita mau minta manfaat dan mau kita ditolak mudarat, berarti mintanya bukan kepada Nabi, tapi kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Dikarenakan Nabi pun tidak bisa berikan manfaat atau menolak mudarat kecuali yang Allah tetapkan saja untuk dirinya. Ya. Kata Nabi, walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya saya ini mengetahui perkara ghaib, lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu, saya akan melakukan perkara kebaikan sebanyak-banyaknya dan saya tidak akan ditimpa kemudaratan. Apakah Nabi SAW pernah ditimpa mudarat? Pernah? Nabi pernah tidak terluka di dalam peperangan? Iya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu pun tidak akan bisa menolak mudarat kecuali yang Allah tetapkan buat beliau. Berarti tidak pantas kalau kita kemudian minta kepada beliau. Lagi pula meskipun beliau adalah seorang Nabi, ini Allah yang suruh Nabi bilang begitu. Yaitu Nabi itu tidak bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat kecuali sebatas yang Allah tetapkan. Berarti kita minta sesuatu hanya kepada Allah. Nah, kembali ke yang nomor 1, makanya disebutkan oleh Syekh Abdul Hasan An-Nadwi dalam kitabnya An-Nubuwah bahwa para Nabi alaihimussalam dahulu dakwah pertama mereka dan menjadi target terbesar mereka sepanjang zaman dan di semua lingkungan masyarakat, apapun kalangan masyarakatnya yang ditemui oleh Nabi di masa itu, maka targetnya adalah 1, memperbaiki akidah mereka. Yang kedua, memperbaiki hubungan mereka dengan Rabbnya. Yang ketiga, mengajak mereka, objek dakwahnya, agar memurnikan agama hanya untuk Allah. Dan yang keempat, mengajak mereka mengesahkan ibadah hanya untuk Allah. Semua Nabi. Ya. Tentu yang dimaksud di sini adalah Nabi yang merupakan Rasul. Dikarenakan tidak semua Nabi dibebankan objek dakwah. Jumlah Nabi ada berapa? Nah, di SD kita bilang Nabi ada berapa? 25. Yang benar Nabi jumlahnya berapa? Berapa? 144 ribu. Ada yang bisa mengoreksi? 300. Ada yang koreksi? 3.000. Ini dapat dari mana? Berapa, Mualim? 124 ribu. Siapa nama sahabat yang nanya itu? Abu Umamah Al-Bahili. Yang nanya berapa jumlah Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan 124 ribu. Dari 124 ribu Nabi yang menjadi Rasul hanya 315. Apa bedanya Nabi dengan Rasul? Kalau Nabi itu mereka diberikan oleh Allah wahyu dan mereka tidak disuruh atau tidak dibebankan untuk berdakwah kepada kaumnya. Sedangkan Rasul mereka punya objek dakwah. Maka kalau dikatakan di sini para Nabi alaihissalam dakwah pertama mereka adalah mengajak untuk mengesahkan Allah, berarti Nabi yang dimaksud di sini yang 315. Begitu. Karena Nabi Adam belum diperintahkan untuk ini. Karena di masa itu belum ada syirik.
Syirik baru ada di generasi sebelum datangnya Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi pertama yang Allah turunkan, nabi pertama yang Allah turunkan untuk berdakwah. Berarti nabi yang pertama menjadi rasul adalah Nabi Nuh. Ya. Maka setelah Nabi Nuh sampai dengan Nabi Muhammad ada 313 lagi. Kan totalnya rasul berapa tadi? 315. Di antara Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad berarti ada berapa orang lagi? 313. Karena tambah mereka berdua 315. Dari seluruh 315 ini dakwahnya sama, 4 total ini. 4 tujuan ini. Memperbaiki akidah, memperbaiki hubungan dengan Rabb, mengajak manusia untuk memurnikan agama, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Kata Syekh Abdul Hasan juga, para nabi juga mengajarkan kepada manusia bahwa hanya Allah yang memberikan manfaat sekaligus menolak mudarat. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, diminta-mintai. Hanya Allah yang boleh kita mintai permohonan perlindungan dan persembahan atau kurban. Tidak boleh kita minta kepada yang selain Allah. Begitu juga para nabi ini dahulu dakwah mereka terfokus kepada kaum paganisme. Itu para penyembah berhala di masing-masing zaman mereka. Orang-orang dahulu terang-terangan menyembah yang selain Allah seperti berhala, patung, bahkan orang soleh yang dikultuskan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kalau orang soleh yang terkenal, ya, di masa sebelum Nabi Nuh ada 5 yang disebutkan di surat Nuh. Ya, wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa yauqa wa nasra. Kata syaitan, jangan kalian tinggalkan penyembahan kalian kepada Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ini 5 orang soleh sebelum datangnya Nabi Nuh, yang ketika wafat pertama itu cuma dibikinkan prasasti, ditaruh di tempat ibadah, supaya orang-orang kalau masuk tempat ibadah lihat 5 prasasti ini terus bangkit semangat beribadah. Tapi ibadahnya masih kepada Allah. 5 ini cuma jadikan motivator, bentuknya patung. Ketika generasi pembuatnya sudah habis, syaitan bisikan kepada anak cucu mereka bahwa 5 inilah Tuhan. Jadinya penyembahan kepada yang selain Allah terjadi. Pertama kali di muka bumi dilakukan kepada Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Adapun di masa sebelum datangnya Nabi Muhammad yang disembah adalah Latta, Uzza, Manat. Lata ini adalah prasasti juga, perwujudan orang soleh yang namanya wallahu a'lam. Tapi karena dia itu dulu pengadon roti, yang rotinya ini suka dibagi-bagi ke jamaah haji, maka orang panggil dia si Latta. Karena Latta ya lutu itu artinya ngadon. Karena dia suka ngadon apa tadi? Roti buat jamaah haji. Lama jamaah haji yang sebelum Nabi ya, dengan tata cara yang tidak sama dengan hajinya kita, orang-orang jamaah haji lama-lama bertanya-tanya, kok nggak ada lagi roti? Mana si Latta? Orang bilang, oh sudah mati, sudah wafat. Wah, kita makanya kok lama nggak dapat kebaikan berupa roti. Orang mau menghormati dia dengan cara dibikinkan patungnya. Orang tanya, di mana tempatnya? Orang bilang ada di Taif. Maka orang datang ke sana, kemudian bikinkan prasasti di atas kuburnya Latta. Yang pertamanya cuma sekedar penghormatan, lama-lama persembahan. Jadilah syirik yang dilakukan sebelum datangnya Nabi Muhammad. Nah. Yang ketiga, berikutnya, kata penulis, inna mahabbatar rasuli sallallahu alaihi wasallam takunu bi ta'atihi fi du'a'illahi wahdah wa adami du'a'i ghairihi
walau kana rasulan aw waliyan muqarraban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nazala bihi hammun aw ghammun qala, "Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits." Hasanun rawahu Tirmidzi. Wa rahimallahu sya'ira hina qala, "Allah as'alu an yufrija karban fal karbu la yamhuhu illallah." Ketiga, sesungguhnya kecintaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus berupa ketaatan kepadanya yang diekspresikan dalam bentuk berdoa, memohon kepada Allah semata dan tidak berdoa kepada selainnya, meskipun ia seorang Rasul atau wali yang dekat di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan dari Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan sahih. Dan apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirundung duka cita, maka beliau membaca, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits." Wahai Zat yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Hadis Tirmidzi, hadis hasan. Semoga Allah merahmati penyair yang berkata, "Ya Allah, aku memintamu untuk menghilangkan kesusahan kami, dan kesusahan ini tiada yang bisa menghapusnya kecuali Engkau ya Allah." Nah, kata penulis, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi SAW, maka cinta ini diwujudkan dengan cara menaati Nabi. Tadi sudah disebutkan di bagian pertama. Satu dari beberapa konsekuensi bersyahadat Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah dengan menaati yang beliau perintahkan. Di antara yang beliau perintahkan adalah berdoa hanya kepada Allah semata. Tidak berdoa kepada yang selainnya. Siapapun yang selain Allah tidak boleh dimintai. Meskipun seorang nabi, meskipun beliau sendiri. Nabi SAW melarang kita untuk meminta kepada beliau. Perintahnya di mana? Di dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu hendak meminta sesuatu, minta hanya kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu hendak minta pertolongan, minta hanya kepada Allah. Tidak boleh minta kepada yang selain Allah. Itu pemahaman kebalikannya. Ya. Karena Nabi SAW yang bilang mintanya hanya kepada Allah saja, berarti kepada yang selain Allah tidak boleh. Termasuk juga Nabi sendiri. Makanya wajar kalau kemudian syekh-syekh dan polisi-polisi di sebelah-sebelah makam Nabi itu suruh, "Ayo jalan. Karena ada yang dikhawatirkan. Yaitu dikhawatirkan orang kalau dibiarkan nanti rame-rame berdoa kepada Nabi. Dan berdoa kepada yang selain Allah itu termasuk perbuatan syirik. Mungkin ada yang berkata, "Oh, saya di situ bukan berdoa kepada Nabi kok." Ya terus Bapak ngapain? Nah, ada saya cuma bilang, "Ya Rasulullah, aku rindu kepadamu." Oh, kalau gitu ya nggak perlu juga angkat tangan kali. Kayak gini kan itu minta sesuatu kan? Sebagaimana kata Nabi SAW, Allah malu apabila hamba memohon kepadanya dengan mengangkat kedua tangannya, lalu tangannya diturunkan dalam keadaan kosong. Ya, faturaddu yadahu sifra, atau sebagaimana Nabi SAW sebutkan. Kemudian dia turunkan tangannya dalam keadaan sifr. Sifr itu artinya nol, nggak dapat apa-apa. Ya, berarti kalau Anda mau bilang, "Ya Rasulullah, kami cinta kepadamu, engkau rindu kepadamu," ya berarti nggak usah pakai angkat tangan. Soalnya nanti kalau gini dikirain apa? Minta. Nah. Yang kedua, ya, sebenarnya menyanjung Nabi itu setelah Nabi wafat adalah dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Yang kita disuruh itu cuma gini, "Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh." Dah pergi. Ya. Ya Allah, ya Rasulullah, semoga keselamatan untukmu. Keberkahan dan keselamatan dari Allah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan keberkahan dari Allah. Dah. Saat itu pergi.
Dan yang namanya cinta kepada Nabi SAW itu beribadah dengan apa yang Nabi tuntunkan. Itu sudah cinta. Sebagian orang kalau sampai di sana angkat tangan. Begitu pulang ke Indonesia, dia nggak ibadah. Ya, lupa dia dengan umrohnya. Atau dia mengerjakan ibadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Maka ini bukan cinta, tapi justru nuduh Nabi khianat. Nah, gitu. Pernah dengar penjelasannya? Siapa yang beribadah dengan tata cara yang diada-adakan, itu sama dengan menuduh Nabi khianat. Soalnya Nabi itu dianggap pernah disuruh oleh Allah ngajarkan, tapi nggak diajarkan sampai wafat disembunyikan. Coba kalau kita misalnya utus seseorang, kita bilang ini antarkan 1 juta ke fulan. Sampai di sana 900 yang dikasih, 100-nya disimpan. Itu apa namanya? Khianat. Nah itu sama dengan misalnya, anggap saja total syariat itu adalah 1 juta syariat. Allah bilang sama Muhammad, Muhammad nih 1 juta syariat, kamu ajarkan sama umat. Ternyata ada yang diajarkan ternyata cuma 999.999. Ada satu ajaran yang nggak diajarkan. Misalnya namanya peringatan kelahiran beliau. Ya. Itu namanya apa berarti? Itu berarti nabinya berarti apa? Pengkhianat. Soalnya bagian itu nggak diajarin. Buktinya Nabi hidup 10 tahunan, 23 tahunan setelah beliau jadi Nabi. Ternyata dalam 23 tahunan ini tidak satu pun Nabi bikin acara selamat ulang tahunnya. Nggak pernah beliau bikin undangan di masjid pada Abu Bakar, Umar dan semuanya. Saya undang ke rumah saya, kita bikin acara kelahiran saya. Mana aja Nabi 23 tahun. Padahal Allah suruh. Kalau memang ada tuntunannya ya. Berarti Allah suruh tapi nggak diajarin. Berarti nabinya khianat. Buktinya ternyata umatnya di zaman sekarang mengerjakannya. Jadi kalau kita bilang, oh saya cinta sama Nabi. Oh enggak, itu justru nuduh Nabi berkhianat. Ada syariat namanya perayaan kelahirannya. Nabi enggak ajarin sama kita. Sebenarnya begitu. Azan dulu. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jemaah yang dirahmati Allah, di sini ada yang mau saya tambahkan. Konsekuensi dari syahadat kepada Nabi SAW bahwa beliau adalah utusan Allah.
ada yang juga sangat penting, yaitu wajib untuk mencintai Rasulullah SAW, memuliakan dan meneladani beliau, serta mendahulukan sabda beliau di atas segala ucapan makhluk, serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Ini diantara konsekuensi yang lain. Meneladani beliau, mendahulukan sabda beliau di atas ucapan makhluk. Di antaranya tidak berucap yang melampaui ucapan beliau. Ya, misalnya seseorang berkata, ya itu kan Nabi. Kalau pendapat saya beda. Coba antum ketemu orang, dia bilang ya itu kan Nabi. Kalau Nabi ya silakanlah begitu. Tapi kalau saya beda ya sama Nabi, kan kita beda zaman. Kita bilang tidak mungkin Islam itu beda zaman terus beda juga syariatnya. Dari zaman ke zaman sampai dengan datangnya hari kiamat, ajaran Islam itu yang satu. Tidak boleh kamu menyelisihi nabimu. Itu konsekuensi Muhammad adalah utusan Allah. Masih ada 2 menit, ada yang mau bertanya? Hari libur Maulid Nabi, apakah kita termasuk merayakan itu? Apakah kalau kita ikut libur di hari Maulid Nabi sama dengan merayakan? Jawabannya tidak sama. Ya. Kalau antum libur terus antum tidur, apakah itu merayakan? Ya, di Indonesia ada tanggal merah dan ditetapkan libur nasional, diantaranya libur berketepatan dengan kelahiran Nabi. Kalau kita ikut libur, maka itu tidak sama dengan merayakan. Merayakan itu bikin acara. Yang niatnya acaranya itu memang acara perayaan, itu namanya merayakan. Kalau antum bikin acara yang tidak ada hubungannya, meskipun di hari itu, maka itu boleh. Misal, kebetulan besok itu kan tanggal merah Maulid Nabi. Ayo kita bikin acara. Ngapain? Ya nggak ada, libur keluarga aja. Mumpung hari Jumat, Sabtu, Ahad, ayo kita liburan keluarga. Antum bikin acara libur keluarga karena kebetulan tanggal merahnya. Maka itu boleh. Tapi misalnya, ngapain kita ke pantai? Ngapain sana? Untuk merayakan kelahiran Nabi. Nah itu baru merayakan. Gitu. Masih ada yang bertanya? Ya, sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.